Bapak Ibu Saudara, kita teruskan pelajaran kita dan kita masuk kepada tema yang baru. Ya. Kita ambil judul dulu, perempuan di dalam rencana Bapa. Tapi saya harus jelaskan dulu ini ya. Artinya begini, saya tidak berbicara tentang pernikahan seperti para konselor ya biasanya ya, para pelayan Tuhan yang khusus untuk mengurusi soal pernikahan gitu ya. Saya tidak bicara soal itu, walaupun mungkin menyinggung sedikit-sedikit. Tapi saya berbicara sebenarnya peranan ya. Lebih kepada peranan atau siapa perempuan itu, apa peranannya dalam rencana Bapak ya, yang dari awal sampai akhirnya itu. Jadi itu sebabnya saya nanti berbicara perempuan bukan hanya dia pribadi, dalam arti kalau kita lihat perempuan bentuk fisiknya, rambutnya panjang dan sebagainya. Bukan cuma itu, saya bicara juga perempuan yang dimaksud dalam sebagai mempelai anak domba itu. Itu kan perempuan kan mempelai, tapi kan bukan artinya perempuan yang satu orang yang seperti kita tahu perempuan rambut panjang dan sebagainya. Karena nanti kita lihat bahwa mempelai anak domba itu secara khusus itu berbicara soal suku bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel sebagai mempelai. Karena ikatan perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu bersifat seperti suami istri. Nanti kita lihat ya. Jadi saya bicara perempuan dalam kaitannya ya dengan rencana Bapa itu. Jadi kita harus tahu dulu apa rencananya. Tentu kita harus mengulang dulu rencana Bapa yang disingkatkan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 28. Nanti kita hari ini juga kita bicara tentang bagaimana penciptaan perempuan itu ya. Karena perempuan diciptakan agak unik, dia nanti kita lihat ini ya prosesnya. Kemudian kita nanti akan melihat di Taman Eden kejatuhan atau bukan kejatuhan ya, proses Tuhan lah ya untuk Adam dan Hawa. Adam sudah kita nggak bicara terlalu banyak lagi yang laki-laki ini, karena saya sudah pernah temanya ambil kepemimpinan Bapak ya. Nah, jadi kita akan fokus kepada yang perempuan itu ya. Coba dulu kita mulai dulu sedikit mengulang aja ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kita tidak perlu baca ini barangkali, tapi intinya di sana dikatakan baiklah kita menjadikan manusia. Manusia itu istilah Ibrani di situ Adam, artinya mankind ya, atau jenis manusia ya, atau ya bangsa manusia lah ya. Baiklah kita menjadikan manusia Adam menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu ya. Jadi Adam itu atau manusia itu yang akan diciptakan. Ini baru rencana ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu baru rencana Bapa. Dia ucapkan itu, tapi rencananya nggak boleh gagal. Baiklah dia bilang kita menjadikan manusia, jenis manusia itu yang serupa dan segambar dengan kita ya, supaya mereka berkuasa menaklukkan bumi, berkuasa atas seluruh, bukan seluruh bumi aja, sebenarnya seluruh ciptaan Tuhan ya. Nah itu rencananya. Istilah Ibrani kita sudah tahu mengenai apa serupa itu diterjemah ke bahasa Indonesia serupa itu selem, yang artinya sebenarnya representatif dari Tuhan menempatkan manusia di bumi ini sebagai wakilnya ya, representatif selem. Jadi karena Tuhan nantinya tidak memerintah segala sesuatu langsung, tapi melalui manusia itu ya sebagai wakilnya, representatif. Kemudian istilah demut
ya likeness ini dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya serupa, segambar ya kalau demut ini dibilang. Segambar ini pengertiannya keserupaan atau likeness dalam hal kemampuan untuk mereproduksi diri atau memperluas diri. Jadi manusia yang diciptakan nanti itu adalah pribadi yang bisa beranak cucu, memperluas diri. Kalau beranak cucu itu sebenarnya memperluas dirinya. Karena anak-anak itu berasal dari orang tuanya kan, jadi sebenarnya memperluas diri dia, ya. Nah, manusia itu diciptakan hanya proses daripada penciptaan itu tidak langsung jadi. Nah, ini kita sudah belajar kemarin kan, prinsip-prinsip Tuhan. Yang pertama bahwa segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, ya, Dialah yang menyebabkan segala sesuatu, Dialah yang memproses segala sesuatunya, dan Dialah akhirnya setelah prosesnya jadi kepada kemuliaannya juga. Jadi segala sesuatu di Roma 11 itu ya, segala sesuatu berasal dari Dia. Artinya ciptaan ini bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi dari tidak kelihatan yaitu dirinya kepada yang kelihatan alam semesta ini. Jadi penciptaan itu suatu, ya itu memperluas diri ya, karena dia berasal dari kita ini. Kalau itu bahkan ketika Paulus bicara itu ada dibilang kita ini keturunan Allah juga, keturunan Elohim ya, karena kita berasal dari Dia ya. Kemudian oleh Dialah yang menyebabkan segala sesuatu bergerak ya, kemudian untuk kemuliaannya. Jadi ini dan satu lagi prinsip berikut, penciptaan itu atau prinsip Tuhan selalu mulai dari benih atau buah sulung. Dia tidak pernah langsung, kalau kayak sulap itu sim salabim tak ya abrakadabra jadi langsung, begitu, nggak begitu. Selalu prinsip Tuhan itu atau prinsip kerjanya, karyanya itu selalu mulai dari benih. Kemudian benih itu berkembang oleh Dia juga ya. Bukan kayak jam itu ya, orang bikin arloji. Saya selalu bilang arloji ya, bukan arloji ya. Bukan itu. Tuhan itu menciptakan alam semesta ini, Dia yang menggerakkannya, bukan otomatis segala sesuatu bergerak, enggak. Dialah yang menyebabkannya itu bergerak. Itu sebabnya Paulus bilang kita ada bergerak di dalam Dia. Jadi selalu prinsipnya benih. Nanti kita melihat ini penciptaan itu tidak simsalabim ya. Mari kita melihat dulu bagaimana prosesnya ya. Tapi yang jelas tujuannya, rencananya udah jelas itu ya. Menjadikan manusia, mankind, itu artinya laki dan perempuan nantinya itu harus serupa, segambar dengan Dia ya, supaya berkuasa, have dominion ya, berkuasa atas segala sesuatu ya. Dan manusia yang akan berkuasa itu haruslah dia selem, menjadi representatif, dan haruslah dia demut, dalam arti bisa memperluas diri. Oke, mari kita masuk ya kepada proses penciptaan ya, karena penciptaan itu tidak simsalabim langsung jadi. Jadi saya lebih senang menyebut proses penciptaan ya, walaupun kadang-kadang dengarnya kok yang selama ini karena kita salah mengerti itu Roma pasal 4 itu Abraham itu kan dia itu sedang bicara soal kedaulatan atau sedang bicara soal kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa menggenapi apa yang Dia janjikan. Jadi berkuasa di situ artinya Dia yang menjadikan, atau sebenarnya bukan menjadikan, kaleo itu artinya memanggil yang tidak ada menjadi ada. Itu nggak bicara soal penciptaan. Yang bicara soal penciptaan itu Ibrani pasal 11 ayat 3. Oke lah, jadi sekarang kita lihat dulu proses. Saya sebut itu ya, proses penciptaan. Mari kita melihat dulu pertama ya, ketika Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita.
Kemudian langkah berikut Tuhan bilang lalu ya Elohim, ini saya pakai ILT ya. Lalu pasal ini saya sebutnya ini pasal 1 ayat yang ke-27 ya. Lalu Elohim mencipta manusia menurut citranya. Dalam citra Elohim dia telah menciptakannya. Perhatikan, laki-laki dan perempuan. Tadinya dia bilang baiklah kita menjadikan manusia, Adam. Istilahnya Ibrani itu Adam ya, manusia, mankind. Terus yang diciptakannya male dan female ya, atau laki-laki dan perempuan ya yang diciptakannya. Tapi istilah mencipta dalam ayat 27 ini itu bukan past tense, artinya sudah jadi. Nah, ini terjemahan bahasa Inggrisnya is creating. Ya, God is creating, artinya bentuknya tuh present progressive. Dia cipta langsung begitu, tapi dia sebenarnya proses. Itu makanya saya bilang kalau pakai istilah proses penciptaan itu lebih tepat. Ya. Karena Tuhan bukan berarti manusia langsung jadi. Enggak. Ini present progressive itu terus menerus dalam proses penciptaannya itu, ya. Ingat ya, istilah mencipta di sini bukan bentuk past tense, bukan, tapi bentuk present progressive. Belum selesai dan terus menerus. Sudah dikerjakan hari ini, tapi terus progresif ya. Nah, diciptakan itu, nah ini karena Elohim ini saudara perhatikan ya baik-baik ini. Pasal 1 dan pasal 2 itu menguraikan manusia yang beda. Perhatikan dulu pasal 2 ya. Pasal 2 ini bilang begini. Ayat yang ke-7. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan, nefes. Ini istilah Ibrani nafas itu nefes. Nefesnya bentuk jamak dia. Nefes atau nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya dan manusia itu menjadi. Saudara perhatikan nih, kalau tahu kan kalau menjadi itu artinya dari tadinya begini sekarang jadi begitu. Itu menjadi, ya. Jadi ini bukan penciptaan manusia dari dirinya, enggak. Manusia sudah diciptakan di pasal 1 itu dalam bentuk spiritual. Karena apa yang dilahirkan oleh roh, karena Tuhan adalah roh. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Jadi ketika yang di pasal 1 manusia di pasal 1 itu yang ayat 27 itu adalah manusia spiritual. Spirit dia. Laki-laki dan perempuan ya, female dan male. Ya, maskulin dan feminin. Karena Tuhan sendiri, karena dia adalah juga salah satu nama Tuhan kan El Shaddai. Shad itu kan buah dada. Juga bahwa Tuhan itu di Kejadian pasal 1 ayat 1 itu dia pasal 2 itu mengerami seperti induk ayam, feminin. Jadi Elohim sendiri ada sisi femininnya, ada sisi maskulinnya. Kalau Yahweh namanya itu Tuhan perang itu maskulin. Kalau El Shaddai, Shad itu buah dada berarti dia itu sisi femininnya. Jadi ketika Elohim mencipta atau keluar dari dirinya, apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh, maka manusia Adam itu masih dalam bentuk spirit. Male and female. Ya. Kemudian di pasal 1 diproseslah di pasal 2-nya, Tuhan mengambil jadi dari spirit campur debu. Makanya manusia itu ada sisi spiritualnya, ada sisi jasmaninya. Manusia itu dua begini. Masuklah nefes. Nefes itulah dia ini sisi spiritualnya ini.
dimasukkanlah nefes ini ke dalam debu yang sudah dibentuk manusia itu. Bentuk manusia, dimasukkan lewat hidung. Nah ya saya nggak tahu gimana prosesnya. Pokoknya masuk. Nah nefes ini bentuknya jamak. Ya. Nefes di Kejadian pasal 2 ayat 7 itu jamak. Masuk ke dalam hidung, maka jadilah roh dan jiwa dalam manusia ini. Jadi sehingga manusia memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Inilah dia. Kejadian 2 ya, manusia Kejadian 2 ya, Adam ya. Dan Adam yang di Kejadian pasal 2 yang di ayat 7 itu feminin dan maskulinnya ada di dalam satu tubuh. Kan tadi terus bayangin, Kejadian pasal 1 itu spirit ya. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh, male dan female, masuklah dia nefes ini. Terus ke dalam debu. Tubuh ini debu, dari debu. Makanya kalau orang mati, kalau Yakobus bilang mati itu artinya roh pisah dari tubuh. Ya tubuh ini kembali kepada debu. Ya karena memang dia datangnya dari situ. Ya, ini benda mati ini tubuh ini. Jadi kalau saudara lihat saya bukan ini tubuh benda mati yang saya pakai selama saya hidup di dunia ini, ya gitu. Jadi Kejadian 2 itu adalah manusia Adam yang memiliki roh, jiwa, tubuh, tapi di dalam Adam ini ada sisi female, ada sisi male-nya. Ada kalau dalam bahasa Ibrani-nya dia begini. Ini dia ada yang apa ya? Jakar. Jakar itu istilah Ibrani itu pria. Male ya. Sementara nekebah itu female. Jadi di dalam Adam yang di Kejadian 2 ayat 7 itu di dalam satu tubuh. Itu ada female, ada jakar, ada nekebah. Ya. Dalam satu tubuh itu ya. Kemudian Tuhan bikin Taman Eden, ya. Karena Tuhan selalu ingat ya, mulainya dari benih toh. Dia sebenarnya dia ingin manusia menguasai seluruh bumi. Tapi mulai dulu dari Taman Eden. Kecil dulu, benih dulu. Ya. Kuasai dulu ini. Makanya manusia disuruh pelihara. Memelihara atau mengurus taman itu. Disinilah, di taman inilah ada ular, ada iblis itu ya. Tuhan juga ciptakan semuanya itu dalam bentuk prosesnya. Ya, supaya manusia diproses. Kemudian setelah itu Tuhan bicara. Nah ini perhatikan ya. Tidak baik kalau ini Adam udah kerja nih. Adam sebagai manusia yang di dalamnya ada sisi female dan sisi male-nya. Ada jakar, ada nekebah. Di dalam Adam itu yang di Taman Eden yang sendiri itu. Terus Tuhan bilang pasal 2 ayat 18, Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, artinya male dan female-nya di dalam satu tubuh sendiri. Berarti itu tidak baik kata Tuhan. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengannya. Nah ini dia. Penolong inilah yang nanti yang disebut perempuan ini. Ini penolong ini istilah Ibrani-nya Ezer, memang penolong. Ya, pasal 2 ayat 18 itu penolong. Sepadan itu istilah Ibrani neget itu in front of. Sepadan itu artinya di hadapan atau opposite, berlawanan. Nah, jadi makanya perempuan dibilang lawan jenis dengan laki-laki apa istilah? Lawan jenis ya lawan. Maka saudara jangan pikir nanti mempersatukannya itu kalau enggak ikutin aturan Tuhan enggak akan nyatu, berlawan-lawanan, emang lawan kok. Ya. Pria dengan wanita itu lawan jenis. Ya, nanti kita lihat dulu ya. Nanti kita lihat dulu prosesnya ya, pelan-pelan ya. Sudah gitu Tuhan bikin manusia itu tidur. Ya. Kemudian nah ini diambil di sini bahasa Indonesia terjemahannya rusuk ya. Sebenarnya bukan itu terjemah ini, saya baca dulu ya. Dia tidur. Maka Yahweh Elohim membuat manusia itu tidurnya dan ketika dia tidur,
dia mengambil satu dari rusuk-rusuknya. Ini rusuk-rusuknya ini, coba dulu kita lihat di sini. Kalau di sini rusuk juga ya, terjemahan LAI ya. LAI itu salah satu rusuk terjemahannya. Sebenarnya itu terjemahan, itu istilah Ibraninya itu rusuk itu sela. Sela itu sebenarnya chamber atau ruangan atau sisi. Nah, seperti tadi ya, Adam itu ada dua di dalam Adam, mankind itu ada sisi female, ada sisi male yang laki. Yang ada maskulin, sisi maskulin, ada sisi feminin. Ya. Nah, sisi feminin ini atau chamber atau ruangan itu yang diambil Tuhan. Bukan tulang rusuk jasmani Adam yang diambil. Nah, ini kadang-kadang nih laki-laki yang kadang-kadang mau ngomong sama perempuan, kau tulang rusukku. Yang di pengertiannya rusuk-rusuk jasmani itu, tulang-tulang rusuk jasmani. Bukan, perempuan nggak dijadikan dari tulang rusuk jasmaninya si Adam, bukan. Perempuan itu diambil sisi female-nya, sisi femininnya dari Adam yang satu itu diambil. Kemudian Tuhan bangun lagi dari tubuh, dari tanah juga. Dibangun lagi lah bentuk perempuan ya. Beda, bentuk tubuhnya beda dengan laki-laki ini. Kita udah tahu toh bedanya. Tapi bukan Tuhan ambil tulang rusuk jasmani Adam itu. Bukan, yang diambil tuh apa itu namanya? Sisi chamber. Sifat atau bagian femininnya dari Adam itu diambil, dibangun dari tubuh, dari debu juga, jadilah dia perempuan. Ya. Ini laki, sekarang ini perempuan. Dipisah dia sekarang, tadinya sisi feminin dan sisi maskulinnya satu dalam satu tubuh, dalam Adam, mankind. Tapi sekarang dipisah sama Tuhan. Inilah penolong. Ini disebut penolong nih. Ini kenapa? Atau ini disebut manusia rahim. Kalau bahasa Inggris itu womb. Woman, kalau ini kan man. Kalau laki. Kalau perempuan tuh woman. Womb itu kalau bahasa Inggris itu womb. W-O-M-B itu artinya rahim. Jadi kalau woman itu disebut manusia rahim. Inilah yang bisa beranak cucu. Ya jadi ini memberikan benih, perempuan inilah nanti manusia rahim inilah yang akhirnya beranak cucu itu, melahirkan, bukan beranak cucu, nanti salah lagi, melahirkan, ya. Nah, jadi perempuan kita udah tahu fungsinya. Pertama dia penolong, menolong apa? Yang utama menolong tentu dalam proses nanti menaklukkan. Ya, menolong untuk menaklukkan bumi, tapi fungsinya yang lebih apa ini adalah melahirkan, dalam memproduksi, memperluas diri. Adam ini perlu memperluas diri dia, tapi nggak bisa dia sendiri. Nah, inilah dia penolongnya, manusia rahim ini, perempuan. Nah, istilah perempuan itu dalam Ibrani itu isah, feminin. Ini sisi feminin dari is. Nah, kalau Adam itu is ya, kalau perempuan isah ya. Itu makanya sebenarnya Adam di sini bilang kan, inilah dia tulang dari tulangku. Mana dia ayatnya? Nah, ini ayat 23 ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan disebut isah. Karena dia diambil dari pria ya, is. Jadi isah itu adalah sisi feminin dari is. Dari pria ini diambil ya. Sudah tahu ya prosesnya, kurang lebih begitu ya. Nggak langsung jadi aja simsalabim abrakadabra gitu, dah gitu. Jadi kita harus tahu dulu itu ya. Ini nanti kan berseri ya, ini cukup dulu ini. Yang penting kita tahu perempuan itu menolong ya. Sekarang saya ambil kesimpulan lah dulu lah ya. Perempuan yang pertama penolong. Menolongin apa? Menolong agar kehendak rencana Bapa itu menjadikan manusia serupa dengan dia dan menguasai bumi itu have dominion.
over all things, atas segala sesuatu. Itu dalam menolongnya ini dalam hal yang khususnya ya, spesifiknya dalam memperluas diri. Karena Adam ini harus beranak cucu, bermultiplikasi, memenuhi bumi dan menguasainya. Siapa yang bisa menolongnya itu? Nah, ini dia. Yang namanya Isah, perempuan. Ya. Kemudian Adam bilang, inilah dia menyebut dia menjadi ibu semua yang hidup. Yang perempuan yang pertama itu Hawa itu istilah Ibraninya Cafah. Hawa. Itu perempuan pertama dibilang dia ibu dari segala yang hidup. Hawa, Kejadian 3 ayat 20 itu yang nama yang dikasih oleh ini setelah manusia jatuh ya. Itu nanti besok kita bicara lagi. Jadi kesimpulannya pertama, perempuan adalah penolong secara khusus, menolong ini laki-laki agar bisa bermultiplikasi, agar laki-laki ini bisa memperluas diri melalui pertolongan ini. Ini satu ya. Yang kedua, peranan perempuan itu adalah bersama laki-laki sebagai penolongnya menguasai segala sesuatu. Nanti kita lihat ketika perempuan ini jatuh, dia kena disiplin bahwa laki-laki jadi lebih berotoritas atas dia. Tapi tadinya nggak gitu. Nanti besok kita bicara, ya. Tapi yang jelas yang kedua tujuannya peranan perempuan itu bersama laki-laki menguasai segala sesuatu. Itu dia, ya. Oke, cukup di sini dulu. Besok kita akan sambung lagi tema ini. Puji Tuhan, haleluya, amin.